Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh dengan NIM 2041030500001. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang masa pranatal dan masa neonatal. Periode pranatal adalah periode awal perkembangan manusia. Secara biologis, awal kehidupan ditandai dengan masa pembuahan, yaitu dibuahinya ovum wanita oleh sperma pria yang kemudian berkembang menjadi zigot. Sedangkan secara psikologis, permulaan perkembangan psikologis dimulai sejak bayi yang di dalam kandungan bereaksi terhadap rangsang dari luar yang sudah dimulai sangat awal, yaitu pada bulan-bulan pertama. Ada juga pendapat beberapa agama atau aliran yang menyatakan bahwa kehidupan dimulai sejak konsepsi, yaitu saat pertemuan sel telur dengan spermatozoa. Ada juga yang menyebutkan bahwa kehidupan manusia dimulai setelah adanya kesadaran atau roh, yaitu sejak embrio berusia 40 hari. Pendapat lain, embrio menunjukkan kesadaran setelah minggu ke-7. Ada juga yang menyebutkan kehidupan manusia dimulai setelah embrio berusia 4 bulan atau ketika roh ditiupkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri periode pranatal menurut Elizabeth Hurlock. Yang pertama, pada saat ini, sifat-sifat bauran yang berfungsi sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya diturunkan oleh orang tua sekali seumur hidup. Yang kedua, kondisi-kondisi yang baik dalam tubuh ibu dapat menunjang perkembangan sifat bawaan, sedangkan kondisi yang tidak baik dapat menghambat perkembangan, bahkan sampai mengganggu pola perkembangan yang akan datang. Yang ketiga, jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan dan kondisi dalam tubuh ibu tidak akan mempengaruhinya, sama halnya dengan sifat bawaan. Yang keempat, perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi pada periode ini dibandingkan pada periode-periode lainnya dalam rentang kehidupan individu. Yang kelima, periode pranatal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik ataupun psikologis. Yang keenam, periode pranatal merupakan saat di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap-sikap pada ciri individu yang baru diciptakan. Periode-periode perkembangan pranatal. Yang pertama, periode germinal atau zigot, yaitu sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Yang kedua, periode embrio, yaitu akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Yang ketiga, yaitu periode janin dari akhir bulan kedua sampai lahir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pranatal. Yang pertama, kesehatan ibu. Yang kedua, gizi ibu. Yang ketiga, usia ibu. Yang keempat, pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Yang kelima, keadaan dan ketegangan kondisi ibu. Pengaruh kelahiran dalam perkembangan pasca lahir. Yang pertama, jenis kelahiran. Yang kedua, pengobatan ibu. Yang ketiga, lingkungan pralahir. Yang keempat, jangka waktu periode kehamilan. Yang kelima, perawatan pasca lahir. Yang keenam, sikap orang tua. Masa neonatal. Menurut Elizabeth Hurlock, masa neonatal dimulai bayi lahir sampai bayi menjelang 2 minggu. Desmita menyebutkan umumnya ahli psikologi perkembangan membatasi periode masa bayi dalam 2 tahun pertama dari periode pasca natal. Masa bayi ini juga disebut sebagai periode vital karena kondisi fisik dan psikologis bayi merupakan fondasi yang kokoh dalam masa perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Ciri-ciri dari bayi masa neonatal.
yaitu masa tersingkat dari semua periode perkembangan, masa terjadinya penyesuaian radikal, masa terjadinya perkembangan, merupakan pendahuluan dari perkembangan selanjutnya, merupakan masa yang berbahaya. Perkembangan bayi masa neonatal. Dalam perkembangan fisik individu pada usia 0-2 tahun berlangsung sangat ekstensif. Desmita menyebut bahwa bayi memiliki ukuran kepala yang lebih besar dari tubuhnya. Dalam rentang waktu 12 bulan, bayi dapat duduk, berdiri, membungkuk, memanjat, dan berjalan. Kemudian selama tahun kedua, pertumbuhan fisiknya akan melambat, tetapi pada kegiatan seperti berlari dan memanjat akan berlangsung lebih cepat. Selanjutnya yaitu perkembangan refleks yang dilakukan bayi, yaitu menghisap dan mencari, moro, serta menggenggam. Bayi normal pada masa neonatal akan menunjukkan reaksi terkejut ketika ada suara atau gerakan yang mengejutkan. Refleks ini disebut dengan refleks moro. Refleks moro sangat penting bagi dokter dalam mendiagnosa perkembangan sistem saraf normal. Perkembangan kognitif dan psikososial bayi pada usia neonatal. Kognitif yaitu istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi. Menurut Piaget, seorang psikologi dari Swiss menyatakan bahwa anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Anak tidak pasif menerima informasi, melainkan berperan aktif di dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Piaget juga meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Perkembangan kognitif menurut pandangan kontemporer. Piaget meyakini bahwa perkembangan kognitif bayi baru mencapai pada pertengahan tahun kedua. Maka para pakar psikologi pemrosesan informasi percaya bahwa perkembangan kognitif seperti kemampuan dalam memberikan perhatian, menciptakan simbolisasi, meniru, dan kemampuan konseptual telah dimiliki bayi lebih awal. Perkembangan persepsi. Pada hakikatnya, perkembangan persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam memahami informasi yang datang dari lingkungannya melalui inderanya. Menurut pandangan kontemporer, persepsi berkembang melalui proses secara bertahap, sejak bayi baru lahir hingga meninggal. Persepsi bayi dibagi menjadi dua, yaitu persepsi bayi terhadap bentuk dan persepsi bayi terhadap kedalaman. Perkembangan konsepsi. Menurut Chaplin 2002, konsepsi adalah proses penggambaran ide atau proses berpikir. Piaget berusaha mengetahui proses berpikirnya bayi dengan menggunakan suatu cara kegiatan simbolis, seperti menggunakan suatu gerakan untuk menunjukkan pada sesuatu. Perkembangan memori. Menurut Chaplin 2002, memori adalah keseluruhan pengalaman masa lampau yang dapat diingat kembali. Memori merupakan unsur inti dari perkembangan kognitif, sebab segala bentuk belajar dari individu melibatkan memori. Perkembangan bahasa pada bayi, yaitu yang pertama, 4 minggu pencapaian vokalnya adalah tangisan ketidaksenangan, 12 minggu pencapaian vokalnya adalah mendengkur pulas, memekik, mendenguk, 20 minggu pencapaian vokalnya adalah menyatakan ocehan pertama,
6 bulan pencapaian vokalnya adalah memperlihatkan ocehan yang lebih baik. 18 minggu pencapaian vokalnya adalah mengungkapkan kata-kata antara 3 kata hingga 50 kata ocehan, diselingi kata-kata yang real. 24 bulan pencapaian vokalnya adalah mengucapkan kata-kata antara 50 hingga 300 kata. Psikososial. Perkembangan psikososial berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi, kepribadian, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Perkembangan psikososial pada masa bayi diantaranya yaitu emosi, temperamen, dan attachment atau keterkaitan. Pengaruh psikis bayi pada masa neonatal. Pengaruh psikis bayi pada masa neonatal yaitu bayi sudah bisa mengungkapkan ekspresi, perasaan, dan emosi. Pada masa ini, bayi lebih cenderung beradaptasi dengan lingkungannya, belajar berinteraksi dengan orang sekelilingnya, mulai mengetahui anggota keluarganya, terutama ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.